pikiran-pikiran itu pada hari ini. Yang dua terakhir kita minta Pak Muhammad Taufik. Beliau. Ya. Beliau ini deputi di Detkop ya. Nah, Kemenkop. Ya. Dulu deputi. Oh, dulu mantan. Oke. Ya, ya. Lanjut, Pak. Ya, terima kasih. Saya kira ketika Pak Harto dipaksa untuk tanda tangan dengan IMF itulah wujud dari penjajahan dengan cara baru di era modern. Kita mengalami suasana batin yang tidak karu-karuan, dan pada saat itulah kita mengamandemen undang-undang dasar kita. Karena itu kalau hasilnya ternyata terbukti tidak karu-karuan, ya memang situasi memaksa hal seperti itu. Kebetulan saya sempat ikut Lemhanas, dan di Lemhanas sempat ada kajian implementasi aplikasi hasil amandemen. Sayangnya kajian ini tidak diungkap keluar, dan di situ eksplisit bahwa hasil amandemen ini menimbulkan kekacauan produk hukum. Dan kalau sekarang hukum menjadi acak-acakan, ya memang itulah dampak dari situasi kita pada saat emosi kita, suasana hiruk-pikuk pada saat itu sedang tidak karu-karuan. Saya sependapat tadi apa yang disampaikan oleh Mas Sarwan maupun Pak Suparwan. Kita memang perlu mengkaji kembali suasana kebatinan pada saat merumuskan undang-undang dasar, dan saya sebetulnya sempat membacanya dan dikaitkan dengan konteks kekinian. Saya mencoba menelusuri akar sejarah kenapa Amerika kuat atas kita. Itu kaitannya dengan konferensi meja bundar, di mana saat itu Amerika minta Belanda untuk mengakui Indonesia dengan syarat, salah satu syaratnya komando diambil alih oleh Amerika, karena Amerika pun ingin nampaknya mengikuti jejak Belanda, bagaimana bisa menjajah Indonesia dalam jangka waktu yang panjang. Dan strateginya mirip-mirip juga. Kalau dulu diadu domba masyarakat kita lewat raja-raja kecil, sekarang lewat partai. Karena itu dengan kasus-kasus yang terjadi di partai sekarang ini, nampaknya seperti buku yang ditulis oleh Bung Hatta di sini, sistem demokrasi kita tidak membutuhkan partai, karena kita sudah mempunyai sistem demokrasi asli Indonesia yang disebut di Bung Hatta, yaitu rembuk desa, ada sapi lulungan, dan di berbagai daerah punya perangkat mekanisme itu. Nah, untuk memperbaiki undang-undang dasar kita, nggak mungkin kita menggunakan perangkat partai lagi, karena dalam situasi yang sangat majemuk, kita nggak mungkin membangun republik ini berdasarkan kepentingan kelompok yang dilegalisasi melalui partai. Dan ini sangat membahayakan bagi bangsa kita. Karena itu, bagaimana kita akan mengamandemen kembali hasil amandemen, ya harus membebaskan unsur partai dalam proses perumusan ini. Karena kalau itu terlibat, ini akan kembali kekacauan kita di dalam merumuskan amandemen terhadap hasil amandemen. Nah, mekanismenya seperti apa? Inilah, karena ini persoalan legitimasi, seperti yang diusulkan Mas Sunoto tadi, pilih 50 atau 100 orang. Bagaimana memilihnya, ini juga tidak sederhana, karena orang merasa mampu, merasa berhak,
dan itu juga tidak mudah bagaimana kita bisa menseleksi orang-orang yang kita layak atau kredibel untuk ikut merumuskan ini. Barangkali memang hal-hal yang teknis perlu juga kita pikirkan di samping masalah-masalah yang sangat mendasar tadi, soal bagaimana kita ke depan, bagaimana kita dalam suasana yang jernih, yang tenang, sehingga kita bisa menghasilkan rumusan yang cermat. Kita tidak bisa dengan cara-cara yang emosional, karena itu bahaya juga. Karena begitu emosi kita muncul, nafsu lah yang muncul, dan karena nafsu yang muncul itu akan menimbulkan potensi konflik di antara kita. Jadi saya sependapat dengan gayanya profesor kita ini. Ketularan di sama-sama Jawanya soalnya. Jadi kita harus dengan cermat, tahap itu, supaya kita bisa menghasilkan rumusan yang lebih jernih. Sekali lagi, untuk merumuskan itu kita harus terbebas dari unsur partai, karena kita tidak bisa mengandalkan keterwakilan berdasarkan kelompok-kelompok kepentingan yang dilegalisasi. Terima kasih. Ya, menghemat waktu juga, kasih cuma 3 atau 4 menit. Kita lanjut terakhir ke Pak Rok Basuki Mangun Projo. Saya yakin bahwa Anda semua mencintai rakyat. Maka saya akan berangkat dari, kalau semuanya tadi di atas semua, saya ingin mengawali uraian saya dari yang paling bawah. Cerita kemiskinan itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Jangan-jangan kita tidak tahu, cuma tahu dari koran. Saya cerita sedikit pengalaman saya jadi transmigran. Waktu itu ada ibu-ibu gendong anaknya nangis lewat depan rumah saya. Saya tegur dia, saya sapa dia. Kenapa Bu? Anak ini pengen permen yang harganya waktu itu Rp1 kalau salah tahun 80-an. Terus mau kemana nih? Ke pasar, mau jual sendok. Dia bawa 2 sendok untuk beli permen itu. Saya bilang dalam hati saya, segini parah rakyat Indonesia ini jual sendok untuk beli permen anaknya. Kalau kita lihat kurun waktu, itu paling hanya untuk 10-15 menit. Hidupnya itu hanya melihat 15 menit yang akan datang. Nah, tapi dari situ saya ambil hikmahnya. Saya bisa melihat negeri ini out of the box. Saya ingin melihat negara ini dari kemiskinan tadi itu out of the box. Kenapa ini negara ini kayak begini? Jadi uraian saya nanti akan lebih berbicara tentang paradigma saja. Paradigma itu berarti di bawahnya filosofi, bawah filsafat. Tapi dengan paradigma kita bisa memayungi sistem yang bagaimana yang harus kita bangun. Kemudian manajemen seperti apa yang harus disusun. Kemudian tata laksana seperti apa yang harus kita bangun. Baru kemudian pengorganisasian yang bagaimana yang harus dibangun. Baru kemudian nasib rakyat akan bicara di situ. Sementara ini yang terjadi ini, yang dipikuk di negeri ini, di koran maupun di Indonesian Lawyer Club, katakanlah, itu hanya bicara tentang tata laksana, pengorganisasian, udah, nasib rakyatnya juga nggak kepikir. Artinya kita tidak merupakan rujukan dari filosofi. Karena paradigmanya kita nggak tahu, sistemnya kayak apa nggak tahu.
manajemen yang harus kita bangun seperti apa tidak tahu. Oleh karena itu saya mencoba melihat out the box tadi. Saya melihat 66 tahun ini sebagai masa trial and error. Tidak ada yang salah, sekalipun yang benernya juga nggak ada. Kalau ada mungkin sedikit sekali. Soeharto sedikit, Soekarno sedikit, mungkin SBY juga sedikit ada. Saya mencoba mencari hikmahnya. SBY di mana sih hebatnya? Jadi hebatnya zaman SBY ini adalah dia telah membuka borok kita semua. Dengan keterbukaannya yang ada sekarang ini, borok kita semua kelihatan. Kalau dulu ditutup-tutup terus, artinya berprasangka lalu. Kalau sekarang kan berprasangka itu ada datanya. Kalau sekarang kemarin katanya Nazarudin turun 18 kilo, ternyata tidak. NG tidak mungkin salah. Tangkap juga. Ini kelihatan semua sekarang. Oke. Dengan melihat itu semua, kalau toh dicari, lalu siapa sebenarnya yang salah? Mungkin kita semua yang salah. Kita semua, paling tidak yang milih SBY itulah yang salah. Kalau lebih luas lagi, itu kadarnya kesalahannya lebih besar, Pak. Yang agak lebih kecil adalah yang pro pemilu itu, pemilu langsung, ikut salah dia. Sekarang yang calon-calon presiden yang sekarang rame-rame ini, itu biar kesalahan juga. Dan kita yang tepuk tangan, salah juga. Lalu di mana salahnya? Bukan siapa yang salah. Di mana salahnya? Dari bukan penerawangan nih, tapi dari studi saya, dari transmigrasi tadi, saya ingin mengajak kita semua untuk menerima Indonesia sebagai suatu kenyataan seperti hari ini. Inilah nyatanya. Kita jangan harusnya. Ini nyatanya bahwa ada 4 poin di sini. Indonesia itu negara de jure, hanya de jure, belum de facto. Belum de facto. Ini saya ingin garis bawahi. Kenapa belum de facto? Ya, ini negara ini bukan negara Indonesia nih, negaranya SBY.